Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Ibu senang sekali dan Ibu merasa berterima kasih kepada anak-anak semua. Karena setiap hari anak-anak antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Semuanya hadir, Masya Allah. Sekarang Ibu minta untuk berdiri dulu semua. Berdiri, silakan ke depan. Semangat ya. Yuk, tangannya ke atas. Terima kasih, silakan kembali. Coba Ibu mau lihat perlengkapan belajarnya sudah siap semua? Pensilnya, bukunya. Bagaimana kerapian pakaiannya, rapi semua? Alhamdulillah, sudah rapi semua. Masih ingat sebelumnya kita belajar apa? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ananda, Zaki, Aksan? Belajar apa kita kemarin? Tentang penyaluran listrik. Ananda, Galih, belajar apa kita pertemuan sebelumnya? Tentang generator. Tentang cara menghasilkan energi listrik. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Di tema ini, tema apa nak judulnya? Globalisasi. Hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia di lingkup ASEAN. Apa tujuannya? Kita lihat sama-sama di papan tulis. Tujuannya adalah anak-anak ibu ini mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian anak-anak ibu juga mampu menyajikan hasil analisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini Ibu ingin anak ibu guru itu mampu menganalisis
mengambil napas. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berhitung, mulai. Salah duduk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berhitung. Oke, ternyata cukup konsentrasi. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu. Baik, nanti yang ada di depan sini, ibu mau nih. Ini ada 3 orang di depan. Silakan, ini 3 orang ini adalah calon ketua kelompok. Jadi yang lain silahkan maju lagi. Yang lain silahkan berdiri di belakang ketua-ketua kelompok ini sehingga kita menjadi 3 kelompok. Ayo silahkan. Ayo. Tidak dorong-dorongan, tidak dorong-dorong. Kalau jatuh, ayo. Masih ada nih. Setiap anggota kelompok itu hanya 3 orang. Nah, kalau lebih, oke, alhamdulillah sudah terbentuk 3 kelompok. Silakan mengambil posisi duduk masing-masing untuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan. Yo, posisi duduk kelompoknya masing-masing. Yo, duduknya sesuai dengan kelompoknya ya. Oke. Dilihat lembaga KPD-nya. Adil kan bagi kelompoknya? Oke. Sekarang kita lihat di lembar LKPD-nya ada tidak? Di lembar LKPD-nya gambar seperti yang ibu tampilkan di layar. Iya. Ada. Apa sih sekarang tugasnya ibu? Greater Jakarta. Yang ada yang nelpon, ada yang apa? Oke. Sudah? Dilihat semua lembar LKPD-nya? Ada semua. Kemudian di sana ada sebuah teks. Apa sih teksnya? Nih. Menu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Anak ibu guru baca teksnya. Lihat. Nih, sekarang temukan teks seperti teks ibu yang menjelang akhir pertemuan. Ibu guru mau anak ibu guru baca begini dulu. Ibu guru ingin tahu kemampuan anak-anak ibu dalam membaca. Baca yang lantang ya. Coba ibu minta Risti baca nak. Suaranya yang lantang. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tempatnya pada tanggal 22 Juli 2011 dalam di Hotel Nusa Indah Bali. Selenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.000 menteri luar negeri. Sabang Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negeri ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Oke, dilanjutkan Zaki Aksor. Itu saja berbagai makanan tradisional yang didapat dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti
tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Sang Mang Udjo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Udjo. Oke, selanjutnya Gali. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, Souvenir from Indonesia. Indonesia. Kata Daeng Udjo Sang Mang. Perhatikan dan mengobrol. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berangkat angklung, Bu Hillary pun menjadi duta Indonesia. Oke, tadi kita sudah membaca teks tentang Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Nah, di sana tadi ada pertemuan antara menteri luar negeri. Di mana pertemuannya? Oh, Bali itu ada di mana? Di Indonesia. Coba anak-anak ibu guru perhatikan. Ada pertanyaan di sana.
kerjasamanya di bidang apa? Ada di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Peran Indonesia apa di situ?
berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Mereka dihadiri angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Zaki Hussein. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang siap mempresentasikan hasilnya? Silakan. Ya, jangan terlalu mundur, agak maju lagi dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawannya dijawab. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Pada malam hari di Hotel Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Indonesia menghidangkan makanan-makanan tradisional dan tarian-tarian tradisional. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Menjadi tuan rumah. 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut untuk memeriahkan acara tersebut? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya baik. Silakan duduk kembali. Selanjutnya tersisa satu kelompok lagi. Dipersilakan. Jangan lewat depan lagi. Satu. Bagaimana? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Mereka bekerja sama di bidang budaya dan Indonesia bisa bekerja sama dengan mudah dengan negara lain. 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Menjadi peran utama mempromosikan budaya-budaya Indonesia. 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Angklung menjadikan suasana menjadi ramai dan mereka dihadiahi angklung yang baru. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Gali. Silakan duduk kembali. Oke. Tadi kita sudah mendengar pendapat-pendapat kawan kita terkait dengan bentuk kerjasama Indonesia dengan Asia Tenggara di masa globalisasi. Apa saja sih bentuk kerjasamanya? Kalau dari teks tadi itu adalah bentuk kerjasama di bidang apa? Kebudayaan. Yang mana Indonesia berperan sebagai apa di sana? Tuan rumah. Kemudian Indonesia juga memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Berupa apa? Berupa pertunjukan tarian daerah, musik, dan apa lagi tadi banyak ya? Makanan tradisional. Kemudian peran angklung dalam acara tersebut sebagai apa? Peran angklung tadi sebagai apa? Untuk memeriahkan acara tersebut. Oke, turut memeriahkan dan sebagai souvenir. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi, apa saja bentuk kerjasama Indonesia di bidang kerjasama Indonesia di ASEAN. Coba anak ibu guru perhatikan video yang kita berikan. Silakan lihat semua tubuhnya, melihat ke depan. Halo sahabat Kemu, masih ingat kan kalian episode lalu kita sudah membahas mengenai kerjasama regional dan pentingnya kerjasama tersebut bagi Indonesia. Kita juga
juga membahas bahwa negara-negara yang berada di suatu kawasan ini Informasi penting boleh kalian catat. kerjasama regional. Persis seperti mahasiswa memiliki himpunan dan anak SMA memiliki OSIS. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kerjasama yang paling penting untuk Indonesia, yaitu ASEAN. Teman-teman mungkin pernah dengar mengenai ASEAN, namun mungkin masih belum paham apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita. ASEAN mempunyai 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN memiliki seorang sekretaris jenderal yang saat ini dijabat oleh Dato' Lim Jokowi dari Brunei Darussalam sejak Januari 2018. Masing-masing negara anggota berkesempatan menjadi ketua ASEAN secara bergilir setiap tahunnya. Ketua ASEAN menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan ASEAN, termasuk pertemuan tingkat kepala negara. Saat ini, pada tahun 2020, ketua ASEAN adalah giliran Vietnam. Sementara Indonesia akan menjadi ketua pada tahun 2023. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia merupakan salah satu founding father atau pendiri ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjadi wakil Indonesia dalam menandatangani perjanjian piagam pembentukan ASEAN. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah memajukan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Hal ini dilakukan dengan prinsip utama ASEAN, yaitu non-intervensi, di mana para anggota harus saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lainnya. Hal ini membuat kebijakan ASEAN fokus untuk membangun kepentingan bersama dan bukan untuk saling menekan anggotanya. Kita juga bisa bangga loh karena Jakarta merupakan ibu kota ASEAN dengan adanya rumah bagi sekretariat ASEAN sejak 1981. ASEAN bahkan memiliki gedung sekretariat baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Sekretariat ASEAN berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A Jakarta. Di dalam gedung inilah berbagai keputusan strategis ASEAN dibahas dan diputuskan. Untuk memenuhi tuntutan dinamika global dan lebih berkontribusi kepada masyarakatnya, pada tahun 2015, ASEAN bentuk konsep masyarakat ASEAN atau ASEAN Community untuk mempererat integrasi anggotanya hingga di tingkat masyarakat. Konsep ini terdiri dari 3 pilar, yaitu politik keamanan untuk saling menjaga perdamaian di kawasan regional dan global, ekonomi untuk membangun kawasan ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi, dan sosial budaya untuk mempererat masyarakat di sektor sosial dan budaya. Nah, ketiga pilar ini nantinya akan diperkuat pada tahun 2025 dengan pembentukan konektivitas ASEAN atau ASEAN Connectivity, guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi, baik dari segi penduduk, infrastruktur, maupun komunikasi. Terus, apa manfaat Indonesia menjadi anggota ASEAN? Sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini, ASEAN adalah bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. ASEAN juga merupakan solo guru politik luar negeri Indonesia. Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju. Pertama, ASEAN adalah wadah nomor 1 negara-negara Asia Tenggara untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi tantangan kawasan dan global seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik kepentingan, hingga pandemi global. Masalah-masalah yang Indonesia tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, seperti situasi pandemi COVID-19 yang sangat butuh usaha bersama. Kedua, ASEAN adalah mitra strategis dan pasar besar bagi investasi, perdagangan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dengan total wilayah yang luas, 5.060.000
100 km persegi, jumlah penduduk 650 juta jiwa, dan kekuatan ekonomi GDP 2,9 triliun dolar, ASEAN adalah pemain besar dalam ekonomi global. Ketiga, bersama ASEAN, Indonesia dapat semakin kuat bernegosiasi di dunia internasional. ASEAN punya peran besar dalam menjaga perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya di kawasan tapi juga di dunia. ASEAN punya 10 mitra dialog yang bekerja sama baik secara bilateral maupun dalam kerangka kerjasama. Selain mekanisme kerjasama dengan masing-masing mitra dialog, ASEAN menjalin kerjasama melalui mekanisme seperti ASEAN Plus 3, East Asia Summit, dan ASEAN Regional Forum atau ARF. Sebagai contoh, Indonesia melalui ASEAN mendorong konsep Indo-Pasifik untuk menciptakan kawasan Laut Hindia dan Laut Pasifik yang fokus terhadap perdamaian dan kesejahteraan. Pasti sekarang kamu mikir, terus apa hasil ASEAN yang sudah dirasakan untuk kamu? Selain menciptakan lingkungan damai yang sangat penting untuk memajukan kemakmuran, ASEAN juga terus berupaya menciptakan kebijakan konkret dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Salah satu contoh manfaat yang sudah dirasakan adalah kemudahan saling bepergian ke negara-negara ASEAN. Kamu tidak harus pakai visa untuk berkunjung ke sahabat kamu di ASEAN. Dengan bebas visa ini, Indonesia juga dapat lebih banyak menarik turis ASEAN untuk industri pariwisata. Konsep ASEAN Connectivity juga membuat negara ASEAN lebih gencar membangun infrastruktur dan transportasi untuk memudahkan konektivitas antar bangsa. ASEAN juga menjadi wadah membangun kesepakatan ekonomi yang saling menguntungkan agar produk Indonesia bisa masuk ke negara-negara ASEAN. Kita juga bekerja sama saling membantu ketika ada bencana alam melalui One ASEAN, One Response. Dan tentunya membuka kesempatan yang lebih besar bagi sumber daya manusia Indonesia seperti kalian-kalian untuk berkarya. Nah, itu sekilas mengenai ASEAN dan Indonesia. Kalau kamu masih ada yang penasaran, tinggal... Oke, dari video tadi kita sudah melihat banyak sekali ya bentuk-bentuk kerjasama dan peran Indonesia di ASEAN. Oke, selanjutnya Ibu mau anak-anak Ibu untuk mengerjakan lembar evaluasi, dikerjakan secara mandiri ya nak? Ibu ingin tahu untuk pembelajaran ini sejauh mana keberhasilan kita dalam pembelajaran ini. Silakan anak-anak Ibu, lembar evaluasinya dikerjakan secara mandiri. Silakan. Oke. Dibaca dengan teliti, jangan lupa diberi nama. Dan dari lembar evaluasi ini akan menjadi salah satu penilaian harian anak-anak. Silakan dikerjakan dengan teliti. Farid sudah diberi nama belum? Namanya. Dari siapa WA-nya? Teliti ya.
Oke, kita sudah mengerjakan lembar evaluasi. Jadi apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang globalisasi. Menurut Adril, kerjasama Indonesia di kerjasama Indonesia dalam bidang sosial budaya di lingkup ASEAN. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Nih. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ini Sahabat adalah cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi di ASEAN. Sahabat cerdas, ini adalah peran Indonesia dalam bidang ekonomi ya di ASEAN. berdoa terlebih dahulu. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi yang pertama adalah turut membuka pusat promosi ASEAN dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di Jepang. Pembukaan pusat promosi ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor negara-negara anggota ASEAN ke Jepang. Di samping itu, promosi di Jepang juga dimaksudkan untuk menarik investor dari Jepang ke negara-negara ASEAN. Kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan, ASEAN memiliki dua lumbung padi utama, yaitu Vietnam dan Thailand. Kedua negara itu pun terus berkomitmen untuk menjadi penyedia cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain kedua lumbung padi itu, negara-negara lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina juga berkomitmen untuk menyediakan cadangan pangan dalam kondisi darurat. Ketiga, ikut dalam kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Kerjasama yang dilakukan melalui AICO ini diwujudkan dengan membangun sejumlah sentra industri di beberapa negara ASEAN. Misalnya pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, kemudian pabrik pupuk Korea di Malaysia, kemudian pabrik tembaga ASEAN di Filipina, pabrik abu soda di Thailand, dan pabrik vaksin hepatitis B di Singapura. Kemudian yang keempat, ikut dalam kerjasama di sektor perdagangan dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA, atau juga dikenal dengan perdagangan bebas ASEAN. Kemudian ASEAN Economic Community atau AEC, dan juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan ikut dalam Koperasi ASEAN. Perjanjian AFTA atau Perdagangan Bebas ASEAN ditandatangani oleh 10 anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja pada tanggal 28 Januari 1992. Manfaat utama terbentuknya AFTA sebagai organisasi ekonomi internasional adalah meningkatnya pendapatan per kapita dan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN. AFTA bertujuan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi yang kuat agar dapat bersaing secara ekonomi di dunia dan menarik investor asing untuk meningkatkan perdagangan anggotanya.
kerjasama bidang teknik. Oke. Di video terakhir kita sudah menyaksikan peran Indonesia di dalam bidang kerjasama bidang ekonomi di ASEAN. Oke. Nanti video ini Ibu bagikan, dapat anak-anak pelajari lagi di rumah, ditonton lagi, kemudian informasi-informasi pentingnya boleh ditulis. Bagaimana perasaannya hari ini setelah mengikuti pembelajaran? Benar, senang. Kalau senang itu bagaimana ekspresinya? Ayo ekspresinya bagaimana kalau senang? Oke, senang. Banyak ilmu baru yang kita dapatkan hari ini? Apa saja? Jadi tahu apa sih kita hari ini? Jadi tahu tentang peran Indonesia di ASEAN. Wah, ternyata kita Indonesia ini berperan penting ya di ASEAN. Oke, sekarang silakan berdiri. Lepaskan otot-otot yang sudah tegang. Kita nyanyi dulu.
bahasa kita